Selamat siang Pak Bapak Penjabat. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait bagaimana Bapak melihat birokrasi Lembata hari ini dan bagaimana Bapak melakukan apa perubahan-perubahan di tubuh birokrasi Lembata hari ini. Ya, Langkah-langkah apa saja? langkah-langkah yang kami lakukan adalah bagaimana supaya pelaksanaan reformasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, kami mengefektifkan gedung kantor Satpol PP digunakan sebagai mall pelayanan publik. Karena tugas Satpol PP itu bukan di kantor tempatnya, tetapi ada di lapangan. Ya, sehingga kami membagi 1 kali 24 jam itu semua Satpol PP harus terbagi ada di lapangan. Ada di pasar, ada di pelabuhan, maupun ada di tempat kantor bupati, termasuk di rumah jabatan atau di tempat-tempat umum lainnya memang punya kepentingan publik. Yang kedua, semua OPD harus punya SOP untuk pelaksanaan. Yang diutamakan adalah penataan pelayanan kepada masyarakat. Ya, termasuk juga SOP untuk pelaksanaan kegiatan baik anggaran maupun kegiatan untuk program. Karena selama ini banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka mengajukan sesuatu itu semuanya anggarannya terlambat prosesnya untuk dilakukan pencairan dari pihak ketiga. Sehingga kami sudah melakukan pertemuan dengan para bendahara semuanya, termasuk PPK. Ini juga reformasi birokrasi karena banyak dokter yang merasa pembayaran gajinya itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan, termasuk KSO dan teman-teman kita yang kerja di Satpol PP yang selama ini menjadi tenaga kontrak, ya, termasuk juga yang lain-lain. Nah, ini kami sudah melakukan upaya supaya pemahaman daripada bendahara dan PPK itu bisa dijalankan. Selama ini mereka menggunakan GUP, seharusnya bisa dengan LS, sehingga kepada rekening langsung dibayarkan secara cepat dari bendahara umum daerah. Reformasi yang selanjutnya kami lakukan perubahan adalah grand design untuk penataan tata pemerintahan. Kemungkinan besar di tahun 2024 akan kami rubah dari 39 OPD, itu 9 kecamatan tetap, tetapi 30 OPD akan menjadi sekitar 26 atau 25 OPD. Ya, termasuk beberapa bagian yang ada di sekretariat kita akan memperkecilkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada, sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk maupun dengan urusan yang kita laksanakan. Ya, jadi kalau umpama ada sekarang kurang lebih sekitar 11, itu kita akan mungkin buat saja 6. Ya. Sehingga memang anggaran yang tercecer selama ini ada di OPD atau anggaran tercecer ada di bagian-bagian itu akan menjadi satu kesatuan yang kuat, bisa memberikan pelayanan terbaik buat antar sekretariat di sini maupun OPD kepada masyarakat secara langsung. Termasuk juga laporan kinerja itu harus kita buat dengan tim yang harus dibentuk, sehingga setiap saat itu tim itu sudah bekerja, memang laporan disediakan apakah sakit, lakip, LPPD, dan laporan lainnya. Nah, selama ini kalau membuat laporan, baru dicari siapa yang penanggung jawab, baru dikumpulkan data. Dan ini akan membuat terhambat laporan-laporan, baik kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Negeri ataupun Kementerian Keuangan. Ya, jadi ini harus dibentuk tim yang bekerja keras kuat. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan penataan organisasi untuk reposisi. Ya, jadi nanti kalau umpama kita akan melakukan pelelangan eselon 2 diisi, baru kita akan melakukan ya jabatan pengisian administrator atau eselon 3. Nah, untuk administrator dan eselon 3 ini akan kita buat bentuk seperti kita lelang umum juga dengan syarat tertentu khusus dan memang dilakukan dengan presentasi secara umum. Kalau bisa ada penonton semua di situ. Ya, sehingga memang siapa yang duduk di situ memang dia adalah orang yang mumpuni atau orang tahu bahwa dia itu bisa. Jadi tidak ada pakai pendekatan atau apapun. Sedangkan untuk jabatan yang sudah terisi di setingkat eselon 4 kita akan melihat potensial siapa yang melakukan sesuai dengan fungsi yang dilakukan, urusan berarti kita akan menyiapkan untuk jabatan-jabatan fungsional yang memang diberdayakan. Selama ini jabatan fungsional ini hanya penyetaraan, tetapi kemampuan orang untuk dilatih bahwa dia tahu jabatan apa yang dia duduki sekarang itu akan dia pahami. Itu yang ke depan kita akan melakukan perbaikan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang baik di sini. Oh, berarti kalau ada pengurangan OPD berarti ada sejumlah eselon 2 yang juga dikurangi. Ya pasti ada asesmen, di mana nanti asesmen tersebut berkompetisi antar OPD yang ada. Ya, itu pasti akan dilakukan. Nanti kita minta pandangan, kita minta pandangan dari Menpan RB supaya memang itu dipersiapkan. Yang paling utama adalah mall pelayanan publik ini akan kami sediakan supaya pelayanan itu tersentra. Dari Bapenda ada di situ, dari Dukcapil ada di situ, dari PTSP ada di situ, dengan semua sentra di situ untuk layani. Khusus yang kita minta yang punya pemerintah daerah. Sedangkan yang vertikal apabila ruangannya tercukupi akan kami tambahkan di situ, termasuk samsat dan lain-lain.
itu akan kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Satu hal yang jadi keluhan dinas sekarang ini bilang dorong ketiadaan anggaran itu seperti apa? Ya. Dinas banyak dinas yang sekarang mengeluh katanya dorong tidak ada anggaran. Sekarang ini memang bukan masalah tidak ada anggaran. Anggaran ada untuk pembangunan masyarakat langsung. Anggaran yang berkaitan dengan hal cuma ya duduk makan atau minum atau kegiatan rapat-rapat pertemuan yang bersifat tidak langsung dengan masyarakat, kami stopkan. Anggaran itu diarahkan untuk alokasi dana desa 10% yang masih kekurangan dari Kabupaten Lembata, yaitu kurang lebih 8,6 miliar. Dan uang itu harus kita, kalau tidak kita nanti akan didenda oleh pemerintah pusat itu sejumlah itu juga. Dan pada akhir Desember tidak akan dapat uang itu, berarti hangus. Nah, berarti kita harus arahkan uang itu, kan itu perintah aturan, sehingga uang itu harus diberikan. Nah, kalau mau diberikan dari mana uangnya? Ya udah geser dari yang memang kegiatan dilakukan yang lain. Ya, dengan demikian ya kegiatan operasional kami persempit hanya untuk bayar listrik, PDAM sama mungkin kebersihan sedikit, ATK sedikit. Yang lain itu kami membuat sehingga kegiatan anggaran tersebut benar-benar itu adalah untuk memindahkan situ. Termasuk anggaran yang kami geser adalah bayar akibat putusan pengadilan. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu pemerintah Kabupaten Lembata kalah dalam membuat satu puskesmas, ya kurang lebih 1,8 miliar. Ini kami harus geser uang sehingga uang tersebut bisa dibayarkan kepada pihak ketiga. Kalau tidak kita kena permil, berarti akan kena terus, dendanya terus kena. Ya kalau nggak bayar, dan ini putusan pengadilan sudah inkrah, kita harus bayar. Dari mana uangnya? Geser semua perubahan itu. Ya berarti dari uang mana? Dari uang OPD. Nggak ada uang siapa punya uang yang mau diambil. Jadi OPD jangan terlalu banyak mengeluh, kerja saja. Jadi OPD bukan mengeluh. OPD lakukan saja sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Pak Penjabat Bupati. Semua kan demi masyarakat. Bukan demi OPD, bukan demi pribadi, bukan demi individual, ya kan? Iya. Ya, kerja itu bukan menikmati tapi memberikan kebahagiaan, ya, memberikan sukacita dan sejahtera buat masyarakat kita di Lembata sini. Masyarakat bahagia, kita sukses dan berhasil. Masyarakat puas, berarti kita juga senang. Oke, terima kasih.